Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Widiati Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan penentuan arah kiblat berbasis trigonometri bola ya, menggunakan Python 3, dan juga nanti juga kita akan menentukan jadwal sholat gitu ya, menggunakan Python 3 juga. Pada yang pertama ini kita akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu untuk menentukan arah kiblat gitu ya, pada metode trigonometri bola gitu. Kita ketahui dulu bahwasanya kita sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk beribadah, yaitu sholat gitu. Yang mana sholat ini kita harus menghadap kepada kiblat. Dari sini kita akan menentukan arah kiblat gitu. Penentuan arah kiblat ini adalah pengukuran letak geografis tempat di mana arah kiblat masjid ditentukan oleh perhitungan arah atau azimut kiblat dengan menggunakan alat hitungnya gitu. Di sini kita menggunakan alat hitung. Nanti ada beberapa rumus yang kita jalankan menggunakan program yang ada gitu. Di mana kiblat ini harus menghadap ke Mekah gitu ya. Jadi kita perlu mendapatkan data lokasi dari Mekah itu sendiri gitu. Di sini mungkin yang pertama, di sini kita hanya memprint saja. Di sini hanya untuk judul saja. Ketika dijalankan maka akan ada judul ini gitu, yaitu metode trigonometri bola menentukan arah kiblat, kemudian mata kuliah fisika komputasi dan data koordinatnya Google Maps, dan langsung kemudian fisika komputasi bertepatan pada tanggal Bandung 24 Desember 2022 gitu. Di sini kita juga harus mengimport sebuah library, yaitu from math import gitu ya. Kita menggunakan sintaks matematika karena di sini akan ada banyak perhitungan gitu ya. Di sini yang pertama data koordinat berdasarkan Google Map gitu ya. Lintang Masjid Al-Jahidah Batu Jajar Bandung Barat. Di sini saya melakukan eksperimen untuk di Masjid Al-Jahidah Batu Jajar Bandung Barat. Untuk di Google Maps sendiri gitu, kita dapatkan hasilnya tuh segini gitu. Ini adalah nilai lintangnya dan ini nilai bujurnya gitu. Sekitar untuk nilai lintang lokasinya ini negatif 6,916008, sedangkan untuk lintang bujurnya untuk bujurnya sendiri itu 107,48478 gitu. Kemudian saya juga mencoba juga secara langsung mengukur arah kiblat masjid, dan sekarang saya sedang di masjid dengan menggunakan software Pivox juga. Sekarang kita menyalakan lagi Pivox-nya seperti tadi caranya. Tinggal kita start dan didapatkan lintang dan bujurnya. Gitu. Secara langsung di sini menggunakan aplikasi Pivox gitu. Di sini dapat dilihat latitude itu adalah lintangnya, longitude itu adalah bujurnya gitu. Untuk latitude-nya itu atau lintangnya ini negatif 6,916185, kemudian longitude-nya 107,484,834 gitu. Ini tidak terlalu jauh berbeda untuk hasilnya gitu ya. Namun kita gunakan saja untuk hasil yang ada di Google Maps gitu. Nanti kita masukkan ke program yang ada di sini. Kita inputkan lintang lokasinya gitu ya. Di sini masukkan lintang lokasinya, kemudian kita float gitu ya. Float di sini adalah menggunakan tidak dibulatkan gitu angkanya, jadi akan menghasilkan nilai yang ini gitu ya, nilai yang koma-komaan gitu ya. Dan di sini juga kita mencari cos lintang masjid dari Al-Jahidah itu sendiri. Sini cos radians lintang lokasinya, kemudian sinusnya sin radians dari lintang lokasinya juga. Kemudian lanjut ke bujurnya gitu ya. Bujur dari Masjid Al-Jahidah Batu Jajar Bandung Barat. Di sini kita menginputkan juga, memasukkan data, masukkan bujur lokasinya gitu ya, yang ada pada Masjid Al-Jahidah tadi sekitar negatif 107,48478. Ini merupakan nilai bujur dari lokasi Masjid Al-Jahidah Batu Jajar Bandung Barat. Kemudian lanjut ke di sini kita juga menggunakan float, dan kita mencari sinus dan kosinusnya dari bujur lokasinya, yaitu dari Masjid Al-Jahidah ini. Kemudian kita juga mencari juga atau memasukkan nilai lintang Mekah dan bujur Mekah gitu.
Karena kan kiblat ini harus menghadap ke Mekah gitu ya. Di sini untuk lintang Mekahnya kita dapatkan saja gitu langsung melalui referensi yang ada, itu sekitar 21,422508. Ini merupakan lintang Mekah dalam desimal gitu. Oke, kemudian ke di sini juga cos lintang Mekahnya, terus sinus lintang Mekahnya, dan tangan dari lintang Mekahnya itu sinus per cos dari lintang Mekah itu sendiri. Kemudian lanjut ke bujur Mekah. Nah, di sini bujur Mekah kita ketahui bahwa dari referensi itu sekitar 39,826192. Ini merupakan bujur Mekah dalam desimal gitu. Nah, sini juga kita mendapatkan sinusnya lintang Mekah dan juga kosinus dari lintang Mekah itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan selisih bujur lokasi dan kota Mekah. Nah, dari sini kita selisihkan aja, kita kurangi saja bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Nah, kemudian kita mencari kosinusnya dan kita cari sinusnya dari selisih bujur lokasi dan kota Mekah itu. Kemudian untuk menentukan tangan Ki. Nah, di sini menentukan tangan Ki, kita ketahui bahwasanya dalam pembelajaran dapat dilihat gitu ya, ada rumus gitu ya, rumus untuk menentukan dari tangan Ki itu sendiri gitu ya. Di sini rumusnya ini untuk mencari Ki-nya itu kan sama dengan arts tangan 2, kemudian len lambda dikurangi lambda lintang lambda L dikurangi lambda M per cosinus P2 dikali tangan PM dan seterusnya gitu ya. Mohon maaf, cosinus PL dikali tangan PM dikurangi sinus PL dikali cos lambda L dikurangi lambda M gitu ya. Nah, kita masukkan saja gitu. Di sini kita anggap saja A-nya ini sama dengan sinus selisih dari bujurnya itu sendiri ya. Kemudian untuk B-nya kita sama dengankan yaitu kosinus lintang lokasi dikali dengan tangan lintang Mekahnya gitu. Kemudian untuk yang C-nya itu sinus lintang lokasi dikali kosinus bujur lokasi dan Mekahnya gitu. Nah, kita masukkan tangan Ki sama dengan A sinus selisih bujur per di sini kosinus lintang lokasi dikali tangan lintang Mekah dikurangi sinus lintang lokasi dikali sinus bujur lokasi dan Mekah gitu. Nah, itu kemudian untuk D sama dengan di sini ada perumusannya juga. Nah, di mana sini juga nanti kita akan mengubah nilai desimalnya menjadi seksagesimal gitu ya. Nah, sini untuk menentukan kiblatnya sendiri kita menggunakan A tangan 2. Di sini juga kita melakukan logikanya gitu ya. Penglogikaannya di mana jika kiblatnya lebih dari 0 maka akan menghasilkan kiblatnya sama dengan 360 dikurangi Ki. Nah, nanti juga akan menghasilkan, nanti kita akan print nilainya yaitu kiblat terhadap utara dan kiblat terhadap utara untuk yang Q1-nya gitu ya. Kemudian sini selain dari itu ketika Ki-nya kurang dari 0 maka akan menghasilkan kiblatnya ini negatif gitu ya. Oke, ini merupakan pemrograman untuk arah kiblat metode Abu Al-Wafa gitu. Oke, kita coba running saja. Oke, di sini kita masukkan untuk nilai lintangnya. Oke, di sini oke. Ini masukkan lintang lokasinya, kemudian kita masukkan bujurnya. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini didapatkan untuk hasilnya gitu ya. Hasilnya itu berupa desimal ini sekitar 2,12498 dan seterusnya. Nah, seksagesimalnya gitu senilai di sini untuk tangannya gitu ya 2,7,30 gitu. Ini merupakan hasil dari tangannya, dan untuk hasil dari kiblatnya itu sendiri, kiblat terhadap utaranya ini senilai 295,212 dan seterusnya. Nah, di sini nilai seksagesimalnya ini 295 derajat, 12 menit 5 detik gitu ya. Untuk dari arah kiblat untuk Masjid Al-Jahidah Batu Jajar Bandung Barat. Mungkin untuk penentuan arah kiblat cukup sekian, kita lanjut. Di sini selanjutnya saya untuk pembuktian perhitungan saya di eksperimen yang kedua yaitu di masjid. Nah, di sini kita pakai kompas digital, kita nolkan dulu ke utaranya. Nah, setelah itu dapat dilihat bahwa ini adalah arah kiblat. Nah, berarti arah kiblatnya ke sana.
Dan masjid ini adalah pembuktiannya, benar. Oke, baik. Selanjutnya setelah tadi kita menghitung atau mencari arah kiblat dengan menggunakan metode trigonometri, selanjutnya kita akan menentukan waktu sholat atau jadwal sholat juga berbasis trigonometri gitu. Nah, dimana kita ketahui bahwasannya jadwal waktu sholat ini adalah jadwal waktu yang tersusun dari 5 waktu. Kita sebagai umat muslim kita sholat 5 waktu, yang mana ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, dimana jadwal waktu sholat ini sangat penting bagi umat Islam yang akan digunakan sebagai pedoman sehari-hari dalam menentukan awal waktu sholat. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana kita menentukan waktu sholat dengan perhitungan yang ada gitu, dengan berbasis perhitungan matematika itu sendiri gitu. Nah, kita ketahui di sini tadi sama saja, yaitu berupa titel saja, hanya judul. Kemudian di sini importnya sama juga, import made dan juga from made import gitu ya, karena kita akan menggunakan sintaks matematika gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah koordinat lokasi gitu. Di sini koordinat lokasinya kita masukkan lintang lokasinya kayak tadi sama yang waktu arah kiblat. Sekarang kita sama masukkan saja. Nah, di sini kita konversikan juga hasilnya itu kepada dalam radians gitu ya. Untuk koordinat dari lintang lokasi itu sendiri. Kemudian untuk yang bujur lokasinya ini juga sama gitu ya. Dan juga kita harus mengkonversi kepada bentuk radiannya gitu ya. Oke, kita tinggal ubah BL. Nah, ini nilai dari mengkonversi untuk bujur lokasinya dalam radians gitu. Oke, lanjut ke di sini. Karena kita akan menentukan waktu sholat, maka kita membutuhkan beberapa data. Selain tadi data dari koordinat lokasinya, maka kita juga membutuhkan data tanggal dan data lainnya gitu. Ya, data tanggalnya di sini kita harus menginputkan hari awal atau masukkan tanggal awal. Kemudian juga lanjut kepada masukkan tanggal akhir. Nanti hari akhirnya misalkan nanti bulan sekarang bulan Desember ini tanggal 1 dan diakhiri dengan tanggal 31. Nanti dimasukkan tanggal 31 sebagai akhir dan tanggal 1 sebagai awal. Kemudian lanjutkan masukkan bulannya. Nah, kita misalkan di bulan Desember sekarang, maka kita akan masukkan bulan Desember, bulan 12 nanti. Dan kemudian masukkan tahunnya. Tahunnya adalah 2022 gitu. Kemudian lanjut ke data lainnya. Nah, di sini data lainnya. Dan juga untuk menentukan tanggal ini, kenapa gitu? Untuk mendapatkan equation time dan juga Julian day-nya gitu ya. Kemudian lanjut ke data lainnya. Di sini masukkan ketinggian lokasi. Nah, di sini kita juga membutuhkan ketinggian lokasinya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan ketinggian lokasinya? Kita menggunakan Google Maps saja. Kita mencari ketinggian dari lokasi itu berapa berapa mdpl atau berapa meter di atas permukaan laut gitu. Kemudian lanjut ke masukkan zona waktu lokasinya. Nah, di sini karena kita di Bandung, maka zona waktu lokasinya sekitar 7 gitu ya. Oke, lanjut ke di sini ada bagian ikhtiyah. Di sini ikhtiyah awal subuh. Nah, kemudian ikhtiyah akhir subuh, kemudian ikhtiyah duha, ikhtiyah zuhur, ikhtiyah asar, kemudian maghrib dan isya gitu. Nah, di sini juga ada selisih imsak dengan subuh, yaitu sekitar 10, dan selisih sudut subuhnya ini sekitar 20, dan sudut duha itu sekitar 4,5, dan sudut isya itu sekitar 18 gitu. Nah, kriteria perhitungan waktu sholat, nah, di sini ada penjelasan ya, komen di sini kriteria perhitungan waktu sholat untuk wilayah Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara dilakukan berdasarkan kriteria Kementerian Agama. Nah, Republik Indonesia, di mana kriterianya ini adalah waktu imsak ini minus 10 menit dari waktu subuh. Sedangkan sudut subuh itu sekitar negatif 20 derajat dan sudut duha itu sekitar 4,5 derajat. Zuhur ini setelah matahari melintasi meridian zat awal, kemudian penentuan asar berdasarkan fikih Syafi'i, panjang bayangan, panjang benda, maghrib saat terbenam matahari. Nah, sudut isya itu sekitar negatif 18 derajat. Selain itu, waktu sholat pada jadwal ini juga dikoreksi dengan ihtiyat plus minus 2 menit sebagai waktu pengaman dan penyeragam agar bisa berlaku bagi seluruh wilayah kota gitu. Nah, setelah itu kita print. Nah, ini tuh yang tanda kutip 3 ini adalah merupakan komen gitu ya. Jadi tidak akan masuk kepada pemrogramannya gitu.
Oke, hanya penjelasan saja untuk memperjelas kita gitu ya, yang memprogram dan ataupun yang nanti melihat pada video kali ini gitu. Oke, kemudian di sini print, di sini printnya tanggal plus imsak plus terbit plus duha plus zuhur plus asar plus maghrib dan plus isya gitu ya. Kita print. Nah di sini for H in range, H-nya HA plus 1 penanda tanggal. Jika H-nya lebih kurang dari 10, T-nya sama dengan strl 0 plus strl H. Selain itu T sama dengan H. Nah perhitungannya, oke, dapat dilihat. Oke, di sini dapat dilihat untuk perhitungan dari bagaimana cara menentukan waktu sholat gitu ya. Perhitungannya ini berdasarkan referensi yang ada gitu ya. Oke, kita dapat lihat. Nah, di sini juga ada deklinasi matahari radian gitu ya. Kemudian kita printnya juga ada equation time. Nah, di sini hour angel terbitnya. Kemudian transit matahari desimal pembulatan dan waktu zuhur desimal. Kemudian ada waktu asar desimal dan print terbenamnya matahari, kemudian print waktu maghrib desimal, kemudian waktu maghrib desimal, waktu isya desimal, waktu subuh desimal, waktu subuh akhir desimal, waktu imsak desimal, waktu duha, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah perhitungan yang ada tadi, kita print semuanya strrt. Nah, kita print strrdi underscore ws. Ini apa? Nanti ada kan di penjelasan di beberapa program di sini gitu ya. Tadi apa diws itu? Oke, kita cari. Nah, nanti pokoknya intinya seperti itu. Jadi nanti kita print semuanya. Nah, kita coba running saja. Oke, kita masukkan lintang lokasinya, lintang lokasi yang tadi gitu ya. Nah, di sini Masjid Al-Jahidah gitu ya. Nah, di sini lintang lokasinya. Oke, kita masukkan saja. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian masukkan tanggal awal. Tanggal awal bulan Desember itu tanggal 1. Nah, diakhiri dengan tanggal 31 dan masukkan bulannya. Bulannya itu bulan 12 gitu ya. Bulan Desember tahun ini 2022. Nah, ketinggian lokasinya. Nah, di sini kita untuk ketinggiannya kita menggunakan Google Earth gitu ya. Di sini dapat dilihat sekitar 661. Oke, kita masukkan saja ke programnya, yaitu tadi itu adalah 661. Zona waktunya 7. Nah, di sini ada data atau jadwal. Oke, di sini ada jadwal waktu sholat gitu ya. Dapat dilihat di sini ada ikhtiyah awal subuh. Kemudian sini ada masukkan lintang, ini data-data yang dibutuhkan. Tadi kita masukkan. Setelah itu kita akan muncul datanya, yaitu data ikhtiyah awal subuh, akhir subuh dalam menit gitu ya. Dan satuannya duha, zuhur, asar, maghrib hingga isya. Kemudian di sini, nah di sini ada, nah di sini ini ada bagian tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal 31 dan di sini adalah imsak. Imsaknya dari tanggal 1 sampai 31. Nah, ini adalah jadwalnya gitu ya. Kemudian terbitnya ini atau subuhnya ini sekitar jam segini gitu ya. Ada di 4:02 dan seterusnya. Kemudian sini ada terbit dan di sini ada waktu zuhanya. Kemudian di sini adalah waktu zuhurnya. Kemudian di sini ada waktu asar, ada waktu maghrib dan di sini ada diakhiri dengan waktu isya gitu ya. Hingga misalnya sekarang tanggal 24 Desember. Berarti tanggal 24 Desember ini untuk isyanya di pukul 19.24, untuk maghribnya di pukul 18.09, asarnya di 15.19, zuhurnya di 11.54. Nah, ini ya untuk penentuan jadwal waktu sholat gitu. Oke, baik, terima kasih. Penjelasan dari arah kiblat dan penentuan waktu sholat telah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya
Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.